Indonesia ini sekarang lagi di persimpangan jalan yang penting banget. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, khususnya pasir silika, yang siap kita sulap jadi aset teknologi tinggi. Yuk, kita gali lebih dalam gimana sebuah proyek strategis dirancang untuk mengubah pasir biasa menjadi pilar kedaulatan industri di masa depan. Tapi sebelum itu, coba kita lihat dulu deh gambaran besarnya di dunia. Ada ketidakseimbangan yang, wow, ekstrim banget. Satu negara aja menguasai 94% kapasitas produksi polisilikon dunia. Padahal ini material super penting, bahan baku utama buat panel surya, dan otaknya semua gadget kita, yaitu chip semikonduktor. Ketergantungan ini bukan cuma angka, ini adalah resiko strategis buat seluruh dunia. Nah, disinilah letak ironisnya. Indonesia itu literally duduk di atas salah satu cadangan pasir silika terbaik di dunia. Jumlahnya lebih dari 330 juta ton. Kualitasnya jempolan. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah, dengan potensi harta karun sebesar ini, kok bisa kita masih jadi penonton aja di panggung dunia? Oke, biar jelas, mari kita bedah jawabannya. Kita akan telusuri bareng-bareng dalam 5 langkah. Kita mulai dari segede apa sih peluangnya, terus kita zoom in ke proyek spesifik di Batang, kita kulik kelayakannya, lihat hitung-hitungan untung ruginya, sampai akhirnya kita bahas visi besarnya untuk kedaulatan teknologi Indonesia. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Peluang ini muncul dari sebuah revolusi industri global. Ini bukan tren sesaat loh, tapi pergeseran fundamental yang lagi terjadi di seluruh dunia. Jadi gini, dunia itu lagi lapar banget sama dua hal, energi bersih dan teknologi canggih. Akibatnya, permintaan polisilikon meroket gila-gilaan, sampai butuh 1,7 juta ton setiap tahun. Yang paling butuh itu ya industri panel surya dan semikonduktor. Nah, kondisi ini membuka pintu lebar-lebar dan menciptakan kebutuhan mendesak bagi pemain-pemain baru untuk masuk dan bikin rantai pasok global jadi lebih seimbang. Menjawab tantangan itu, Indonesia nggak cuma ngomong doang. Ada sebuah jawaban yang sangat konkret dan terukur. Sebuah proyek strategis di Batang, Jawa Tengah. Jawabannya, sebuah pabrik polisilikon dengan kapasitas produksi 40.000 ton per tahun yang akan dibangun di kawasan industri terpadu Batang. Inilah inti dari strategi hilirisasi. Udah cukup kita ekspor bahan mentah. Sekarang saatnya kita olah sendiri sumber daya kita jadi produk teknologi yang vital dan pastinya bernilai jauh lebih tinggi. Dan ini bukan cuma wacana atau ide di atas kertas ya. Proyek ini dibangun di atas fondasi analisis kelayakan yang super komprehensif. Ada proses validasi yang ketat banget dalam 6 tahap. Mulai dari studi teknis, analisis cuan, mitigasi risiko, sampai penilaian dampak strategisnya. Semuanya udah dihitung dan diuji secara mendalam. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita akan lihat 3 pilar utama yang bikin proyek ini bukan cuma mungkin, tapi juga sangat layak untuk segera dieksekusi. Pilar pertama, teknologi. Proyek ini bakal pakai yang namanya Modified Siemens Process. Anggap aja ini resep paling jitu, standar emasnya di industri polisilikon. Teknologinya udah terbukti, mateng, dan efisien banget buat menghasilkan produk dengan kemurnian paling tinggi, baik buat panel surya ataupun buat chip semikonduktor yang butuh spek lebih dewa lagi. Pilar kedua, lokasi. Kenapa di Batang? Karena kawasan industri terpadu Batang ini udah kayak ekosistem yang dirancang buat sukses. Infrastrukturnya kelas dunia. Mau itu tol, pelabuhan, sampai kereta api, semuanya nyambung. Pasokan energinya aman, plus statusnya sebagai kawasan ekonomi khusus juga ngasih banyak banget kemudahan dan insentif. Dan pilar ketiga, ini yang paling fundamental dan bikin kita bangga, bahan bakunya. Pasir silika dari Kalimantan dan Kepulauan Riau itu kualitasnya benar-benar juara. Tingkat kemurniannya bahkan lebih tinggi dari standar yang diminta industri. Ini adalah keuntungan strategis yang bikin rantai pasok kita aman, kompetitif, dan 100% dari bumi Indonesia. Oke, kelayakan teknisnya udah mantap. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana hitung-hitungan duitnya? Untungnya apa buat negara? Biar angka aja yang bicara. Jadi modal awal yang dibutuhin itu sekitar 800 juta dolar AS. Gede, iya. Tapi sebagian besar itu buat beli peralatan canggih dan biaya konstruksi. Kalau dibandingin sama proyek sejenis di luar negeri, angka ini sebenarnya sangat kompetitif loh. Nah, ini dia intinya. Investasi sebesar itu diproyeksiin bakal menghasilkan net present value atau NPV positif sebesar 342 juta dolar. Bahasa gampangnya gini, proyek ini menciptakan nilai ekonomi yang real dan gede banget, jauh di atas total biaya investasinya. Jelas untung. Indikator keuangan lainnya juga nunjukin kalau proyek ini sehat banget.
Tingkat pengembalian internal atau IRR-nya ada di angka 18,5%, jauh di atas standar kelayakan. Modal diperkirakan bakal balik dalam waktu kurang dari 7 tahun. Dan begitu jalan normal, pabrik ini bisa menghasilkan pendapatan stabil sekitar 600 juta dolar setiap tahun. Tapi nilainya itu jauh lebih besar dari sekedar angka di laporan keuangan. Dampak sosial dan strategisnya luar biasa. Proyek ini akan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja langsung dan ribuan lainnya secara nggak langsung. Ketergantungan kita sama impor wafer silikon bisa dipangkas sampai habis, dan ini akan memicu efek domino positif ke industri-industri lain di sekitarnya. Tentu, proyek segede ini nggak boleh ngorbanin lingkungan. Makanya, udah disiapin peta jalan keberlanjutan yang matang banget, mulai dari sistem daur ulang produk sampingan yang efisiensinya di atas 90%, komitmen buat pakai energi terbarukan, sampai inovasi terus-menerus buat menekan jejak karbon. Akhirnya, yuk kita sambungin semua titik-titik ini buat melihat gambaran utuhnya. Gimana satu proyek ini bisa jadi langkah pertama yang krusial untuk membangun kedaulatan teknologi Indonesia. Kesimpulan dari semua analisis mendalam ini udah sangat tegas dan jelas, secara teknis layak, secara ekonomi sangat menguntungkan, dan yang paling penting, secara strategis nilainya tinggi banget buat Indonesia. Rekomendasinya cuma satu, gas, lanjutkan ke tahap implementasi. Karena pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal membangun satu pabrik kan? Ini adalah langkah transformatif untuk memperkuat rantai pasok nasional kita, menempatkan nama Indonesia di peta industri teknologi global, dan secara harfiah mengubah pasir dari tanah air kita sendiri menjadi kedaulatan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan semua potensi dan kelayakan yang sudah terbukti, mungkinkah proyek ini bukan cuma sekedar pabrik, tapi benar-benar gerbang pembuka bagi Indonesia untuk mengambil perannya yang sah di panggung teknologi dunia?